Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Pasar Senen. Cuaca kali ini di kota Jakarta sangat terik, panas sekali teman-teman. Hampir nggak ada awan di sini, blue sky, cerah banget. Dan dari stasiun Pasar Senen ini saya akan naik kereta api kebanggaan Wong Cirebon dan Wong Tegal dengan rangkaian panjangnya, yaitu kereta api Tegal Bahari. Seperti apa perjalanannya naik kereta api Tegal Bahari? Mari ikuti trip saya. Stasiun Jakarta Pasar Senen ini merupakan stasiun perjalanan kereta api jarak jauh dengan penumpang terpadat di Jakarta, teman-teman. Selain di stasiun Pasar Senen ini, keberangkatan kereta api jarak jauh juga ada di stasiun Gambir dan juga di stasiun Jakarta Kota. Kalau di stasiun Jakarta Kota, dia hanya melayani perjalanan kereta api Kuto Jaya Utara dari Jakarta Kota ke Kutoarjo. Sedangkan di stasiun Gambir itu hanya melayani keberangkatan kereta-kereta kelas elit, teman-teman. Seperti kereta kelas full eksekutif, kelas Argo, Panoramik, Priority, Imperial, Kompartemen Suite itu di stasiun Gambir. Sedangkan di stasiun Pasar Senen ini rata-rata keberangkatannya kelas eksekutif campuran dengan bisnis, ekonomi juga keberangkatannya di stasiun ini, teman-teman. Untuk jam pagi di stasiun Pasar Senen ini keberangkatannya lumayan banyak, teman-teman. Dimulai dari Fajar Utama Solo tujuan Solo itu berangkat jam 5:44 atau 45 gitu. Itu keberangkatan paling pagi, teman-teman. Menyusul di belakangnya itu banyak banget, ada kereta api Serayu, kereta api Kuto Jaya Utara, kereta api Saunggali, kereta api Gajah Wong, kereta api Fajar Utama Jogja, dan masih banyak lagi, teman-teman. Ditambah lagi perjalanan yang saya lakukan ini hari Sabtu ya, hari weekend, dan banyak orang pasti ingin bepergian keluar kota, teman-teman. Makanya stasiun Pasar Senen ini apabila di hari-hari weekend itu pasti padat banget, teman-teman. Sebelah utara stasiun Pasar Senen di sini banyak tenan-tenan makanan, teman-teman. Kalau kalian mau beli cemilan, makanan atau minuman selama dalam perjalanan di kereta, bisa juga beli ke sebelah utara sini. Ada banyak gerai-gerai sampai ke ujung sana juga ada, teman-teman. Dan ke ujung sebelah sananya juga kalian bisa menemukan loket tiket kereta api jarak jauh dan juga customer service ya. Apabila kalian ingin membeli tiket secara go show, bisa langsung ke ujung utara sana, teman-teman. Ke sebelah selatannya juga ini banyak juga tenan-tenan atau gerai-gerai makanan ya, teman-teman. Seperti Solaria juga ada, Broster Chicken juga ada. Di sini juga tersedia ruang tunggu. Di sebelah sana juga ada vending machine untuk kalian beli minum. Dan di sebelah sana juga ada toilet, juga smoking area apabila kalian ingin merokok. Dan di stasiun Pasar Senen juga sekarang sudah tersedia area bermain anak ya, teman-teman. Jadi kalau kalian bepergian yang membawa anak kecil, kalau anaknya mungkin kesel nunggu keretanya lama disediakannya, bisa ajak dulu ke sini, teman-teman. Ya, hitung-hitung melepas rasa penat dari anak tersebut ya. Stasiun Pasar Senen ini memiliki dua pintu keberangkatan ya, teman-teman. Yang pintu satu sebelah sana, pintu dua sebelah sini. Pintu satu itu biasanya untuk kereta-kereta yang disediakan di jalur 1. Pintu 2 ini biasanya untuk kereta-kereta yang disediakan di jalur 3 dan jalur 4. Beberapa perjalanan kereta sudah dibagi berdasarkan jalur pemberhentian atau ketersediaannya di stasiun Pasar Senen ini. Kalian tinggal baca aja, tinggal lihat-lihat petunjuk di monitor sana. Kalau kalian ingin naik kereta di stasiun Pasar Senen ini, mau di jalur berapa kereta yang akan kalian naiki, kalian masuk melalui pintu 1 atau pintu 2. Dan untuk kereta saya, kereta api Tegal Bahari, kalau yang saya lihat di papan monitor sebelah sana, itu akan disiapkan di jalur 4. Nanti saya akan masuk lewat pintu 2 sini, teman-teman. Nah, ini dia rangkaian kereta api Tegal Bahari yang akan saya naiki, teman-teman. Kereta api Tegal Bahari ini membawa dua kelas ya, yaitu kelas eksekutif dan kelas bisnis. Beroperasinya ini menggunakan rangkaian kereta api Gumarang yang sedang istirahat, teman-teman. Jadi ketika kereta api Gumarang datang dari Surabaya ke Jakarta, keretanya selama seharian ini akan dipinjamkan dulu oleh kereta api Tegal Bahari untuk berdinas dari Jakarta Pasar Senen menuju Tegal, teman-teman. Rangkaiannya utuh, tidak ada yang dipangkas, membawa 4 kelas eksekutif dan juga 9 kelas bisnis, teman-teman. Ini rangkaiannya total ada 15 rangkaian kereta. Mantep banget. Oke, kita lihat-lihat dulu yuk interiornya dari kereta api Tegal Bahari. Pertama saya masuk di kelas eksekutifnya dulu. Ini pencahayaannya belum disetting ke pencahayaan normal ya. Oke, seperti ini kira-kira dalamnya kereta api Tegal Bahari. Kalau biru-biru gini dengan suasana remang-remang kayak gini, kayak shadow banget ya. Kurang lebih kayak gini, teman-teman. Kursinya ini sudah ala-ala stainless steel ya. Mirip banget seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Taksaka, kereta api Argo Dwi Pangga, kereta api Argo Lawu. Kursinya
menggunakan jenis terbaru. Tapi memang dalemannya dan secara armadanya ini armada lawas ya. Kelihatan dari situ ini armada eksekutif tahun 2002 teman-teman. Menurut saya sih keretanya masih cukup enak ya untuk dinaikin karena ini terkenal memang pada masanya itu adalah eksekutif yang nyaman banget teman-teman. Kelas eksekutif sendiri fasilitasnya seperti biasa ya. Ada handrest tengah untuk pemisah kursi A dan B, dan juga di sini ada meja lipatnya nih buat kalian gunakan untuk makan atau ngerjain tugas kantor atau kuliah pakai laptop. Bobotnya meja lipatnya seberat 3 kilo ya untuk maksimalnya. Di sini ada kantong elastis, ada kantong kresek untuk naruh sampah. Di sini ada footrestnya juga nih. Tuh, ada gordengnya juga, dan ini kacanya model kaca lebar teman-teman. Jadi bisa melihat pemandangan dari luar kereta secara leluasa. Pendingin AC-nya juga menggunakan AC sentral, dan di atasnya ada kompartemen bagasinya juga nih. Gitu. Tentunya ada meja kecilnya juga, ada colokan listriknya juga 2 buah di bawah. Nah, sepertinya ini ya lokomotif dinas untuk kereta api Tegal Bahari CC 206 berapa ini? CC 206 45. Depo mana ya? Depo Cipinang. Depo Cipinang apa Sidotopo ya? Saya lupa Kita lihat yuk kereta makannya. Wah, ini kereta makannya istimewa nih. Sepertinya. Ini mengingatkan saya dengan kereta makannya di kereta api Pandalungan ya. Dinding-dindingnya ini ala-ala kayu kayak gini. Terus di sini ada tirai gordengnya juga. Dan ini saya suka nih tataan dari kereta makannya nih. Dan ada kursi-kursi di sini, ada penahan kepala mungkin ya ini di atas kursinya ini. Mejanya juga seperti ini, dan di bawahnya ada colokan listriknya juga teman-teman. Apabila kalian ingin mengerjakan tugas kantor atau tugas kuliah pakai laptop di kereta makan, bisa juga teman-teman. Cakep, ini cantik, dan di ujungnya juga ternyata ada loh teman-teman mejanya untuk kita makan. Wah, gokil ini. Di situ ada panel pitch-nya, tapi sepertinya tidak berfungsi ya teman-teman. Ini seri M108206. Ini sepertinya kereta makannya punya Sembrani nih. Sepertinya loh ya. Ini ada lampu ambient light-nya juga di dinding. Cakep banget. Ada cerminnya juga bahkan di dindingnya. Wah, gokil. Keren banget, keren banget. Dan ini meja pantry-nya. Pramila lagi menyiapkan keperluan untuk di dalam kereta selama perjalanan. Ini ada bantal untuk disewakan kepada penumpang. Ini sih. Ini meja pantry-nya. Meja pantry-nya ada kayak semacam etalase gini ya, etalase bening. Wah, keren sih. Tataan mejanya, terus interior kereta makannya saya suka banget ini. Keren, estetik, cakep. Atapnya juga ada hiasannya seperti ini. Keren ini. Ini sepertinya memang punya Sembrani nih kereta makannya nih. Nyantol di Gumarang ya, keren. Dan di kereta makannya juga ada musolanya teman-teman. Musolanya ini kita lihat bisa menampung sepertinya lebih dari 2 orang bisa ini teman-teman. Bisa berjamaah sampai 3 orang, 4 orang nih sepertinya. Gede banget ini musolanya. Wah, gokil. Cakep. Ada penutup tirainya juga musolanya. Di situ ada lemari untuk alat sholatnya. Dan juga di sini ada sepasang sendal untuk kita gunakan mengambil air wudhu ya. Sebelah sini ada ruang kru, dan juga ini lorong kereta makannya. Kanan kiri dindingnya ala-ala kayu gini. Saya suka banget nih, estetik banget. Jadi berasa mewah dan elegan ya ketika kita masuk ke kereta makannya ini. Cakep banget. Dan saya baru tahu loh, ternyata kereta makan ini punya tempat wudhunya juga teman-teman. Jadi kita nggak perlu mengambil air wudhu ke toilet lagi ya untuk menunaikan sholat. Wah, asli cakep ini. Kalau misalkan semua kereta makan ada fasilitas tempat wudhu kayak gini, ini bakal jadi favorit untuk dinaikin semua penumpang sih. Asli, keren ini, mantep banget. Nah, sekarang kita masuk ke kelas bisnisnya yuk. Fasilitasnya ada apa aja, kita lihat. Seperti ini kursi kelas bisnis ya. Sekarang kulitnya udah mirip banget warnanya kayak kelas ekonomi ya. Warna coklat kopi sama coklat hitam kayak gini nih. Warna kopi ya, gitu. Dan kursinya ini sudah posisi miring loh teman-teman. Tidak bisa diatur kemiringannya lagi, sudah fix miringnya, tapi tidak tegak, tenang aja. Udah agak miring, jadi masih nyaman untuk didudukin ya. Dan sayangnya untuk kursi kelas bisnis ini, di tengah-tengahnya ini untuk kursi A dan B tidak ada pemisah ya. Jadi rata kayak gini, di tengahnya juga tidak ada pemisahnya. Flat banget kayak gini. Terus kursi bisnis juga tidak ada kantong elastisnya untuk naruh barang, dan juga
tidak ada kantong kreseknya ya di sini. Kalau kresek mungkin ada di sini ya untuk sampahnya, dan digantung di sini sampahnya. Fasilitas yang lain juga ada meja kecil untuk menaruh botol, di bawahnya ada colokan listrik 2 buah, ada tirai gordengnya juga, ada kompartemen atas model teralis kayak gini, kayak kelas ekonomi ya. Untuk koper ukuran besar nggak tahu tuh masih bisa ditata di atas atau enggak, tapi kalau koper ukuran sedang atau kecil mungkin masih bisa. Pendinginnya ini mirip kayak di rumah, kayak AC split ya, kayak gini gitu. Tapi ini juga udah cukup dingin sih menurut saya, udah oke banget mendinginnya. Di sebelah sana ada CCTV untuk keamanannya, dan ada toiletnya juga di ujung depan dan di ujung belakang. Konfigurasinya ini kursinya 22, kapasitasnya 64 penumpang teman-teman untuk kelas bisnis ini. Dan ada sandaran tangannya juga nih di samping dan juga di samping sini. Dan untuk toiletnya kurang lebih kayak gini teman-teman. Yuk kita masuk dulu. Kurang lebih dimensinya sih sama seperti toilet kelas ekonomi ya, yang ekonomi 106 tempat duduk. Dimensinya tidak besar, tidak kecil juga. Di sini klosetnya model kloset duduk, dan ada tombol flushnya di sini untuk membilas toiletnya. Ada jet shower sebelah sini, ada roll tissue-nya juga. Ada mini wastafel sebelah sini, kerannya model tekan sepertinya. Oke, airnya jalan. Ini ada dispenser sabunnya juga, ada cerminnya juga. Di belakang saya nih ada pengharum ruangan, dan juga ada gantungan baju di sebelah sini. Dan ini jendelanya model fix, tidak bisa dibuka ya. Oh ya, ada pegangan tangan juga, dan ada tempat sampahnya juga di sini. Oke, kondisi toiletnya sih bersih, wangi, dan fasilitasnya mantap, lengkap. Dan kalau kalian mau berhadap-hadapan nih di kelas bisnis ini juga bisa teman-teman. Ini kursinya juga bisa, dan gampang banget dibalik-baliknya. Tinggal balikin sandarannya aja. Nah, maka ini posisinya sudah bisa berhadap-hadapan teman-teman. Tuh. Ini dia peta pemberhentian untuk kereta api Tegal Bahari. Kita berangkat dari stasiun Pasar Senen, lalu akan berhenti di Bekasi. Dari Bekasi akan berhenti di Cikarang, lalu ke Jatibarang. Setelah itu berhenti di Cirebon, lalu berhenti di Babakan, berhenti di Brebes, dan berakhir di Tegal. Gitu. Tidak banyak pemberhentian ya. Di perjalanan kali ini saya mendapat seri kereta K2 08203. K2 ini menandakan bahwa kereta ini kelas bisnis, 0 ini menandakan bahwa kereta ini tidak memiliki penggerak atau butuh digerakkan lokomotif. 82 ini adalah tahun produksinya, tahun 1982. 03 ini adalah nomor seri dari tahun produksinya tersebut. SBI adalah kode untuk Depo Induk Kereta Surabaya Pasar Turi yang bertanggung jawab merawat dan mengurus kereta ini teman-teman. Dari capnya saja kita sudah kelihatan bahwa ini adalah cap SBI. Ini merupakan rangkaian dari kereta api Gumarang teman-teman, yang berdepo induk di Surabaya Pasar Turi juga. Dan kita bisa lihat kode trademark dari kereta api Tegal Bahari ini adalah E ya teman-teman. E ini menandakan bahwa kereta ini mampu berlari sekencang 100 km per jam untuk kecepatan maksimalnya. 37 ini adalah berat maksimal untuk keretanya, 37 ton. 5 ini adalah jenis bogi yang digunakan oleh kereta ini adalah bogi K5. Nah, ini saya sudah menaruh barang-barang saya di kereta bisnis 9, dan di dalamnya juga setelah kalian melakukan boarding, ini ada tenan-tenan makanan juga ya. Apabila kalian mungkin di luar itu belum kepikiran beli makan, tapi di dalam pengen kepikiran beli makan untuk perjalanan, nah di dalam juga ada teman-teman. Ini saya juga mau ngisi botol minum saya ini. Kebetulan tinggal sedikit. Nah, ini ada dispenser minum gratis ya. Apabila kalian punya tumbler yang kosong atau botol minum yang kosong, pengen diisi lagi, pengen penuh lagi, pengen isi persediaan minum selama perjalanan, bisa isi di sini nih teman-teman. Oke, tepat ya pukul 10.30 kereta api Tegal Bahari berangkat dari stasiun Pasar Senen. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas saat ini mengucapkan selamat datang di Kereta Api Tegal Bahari.
Oke teman-teman, kereta api Tegal Bahari sudah berangkat dari stasiun Pasar Senen dan kereta ini akan menempuh jarak 290 km dalam waktu 4 jam 15 menit menuju Tegal. Sedangkan saya akan turun di Cirebon, nanti akan menempuh perjalanan sejauh 219 km dalam waktu 3 jam pas teman-teman. Setelah ini pemberhentian selanjutnya adalah di Bekasi, lalu akan berhenti di Cikarang juga. Dan yang saya suka dari kereta ini adalah keretanya itu tidak banyak berhenti apabila kita turun di Cirebon teman-teman. Tidak seperti kereta api Argo Cirebon yang menurut saya sih branding Argo itu agak gimana gitu ya. Walaupun memang kecepatannya juga sudah kecepatan maksimal 120 km per jam, tapi untuk jumlah pemberhentiannya menurut saya sih masih cukup banyak ya untuk ukuran kelas Argo. Tentunya ya kesan pertama dari kelas bisnis ini, walaupun saya berada di rangkaian yang paling belakang, ini anteng banget teman-teman. Dan kerasanya itu suspensinya lembut banget dan guncangannya juga tidak begitu berasa, dan ini juga larinya udah lumayan kenceng sekitar 70 atau 80 km per jam. Ini yang saya rasakan masih empuk sekali teman-teman, masih enak lah untuk dinaikin. 10:54 kereta api Tegal Bahari tiba di stasiun Bekasi dan berhenti di sini. Normalnya hanya 3 menit aja teman-teman, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 10:59. Ini rangkaian dari bisnis 8 sampai bisnis 9 nggak dapat peron teman-teman, saking panjangnya rangkaian ya. Ada KRL tuh berangkat dari stasiun Bekasi, tujuannya ini ya mungkin loop line Jakarta ke arah Sudirman, Duri, Angkeng. Dan di wilayah Bekasi ini selain di stasiun Bekasi, kalian juga bisa naik kereta api Tegal Bahari di stasiun Cikarang teman-teman. Di stasiun Cikarang juga kereta api ini berhenti, tapi hanya 2 menit saja untuk naik turun penumpang. Jadi kalau kalian domisilinya lebih dekat ke stasiun Cikarang, bisa juga naik dari stasiun tersebut tanpa harus ke Bekasi dulu teman-teman. Wah, ini ada kereta api apa ini? Manahan sepertinya teman-teman. Kereta api Manahan dari Gambir tujuan akhir Solo Balapan nyusul kita di stasiun Bekasi. Wah, kalau balapan tadi pas sebelum nyampe Bekasi ini bakal gokil banget momennya. Ini bakal lama ini berhenti di Bekasi nih, nunggu Manahan bablas dulu. Ini rangkaian Manahan campur-campur ya teman-teman. Depan kereta makan itu stainless steel, belakangnya mild steel. Ada kereta New Image-nya juga bahkan paling belakang tuh. Walaupun jauh jaraknya ke kereta makan, ya saya bela-belain deh karena saya juga lapar dan saya juga mau menikmati suasana di kereta makannya yang estetik tadi loh teman-teman. By the way, untuk kereta makannya di kereta api Tegal Bahari ini berada di belakang eksekutif 4 dan di depan bisnis 1. Yuk kita ke depan. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kereta makan dari kereta api Tegal Bahari, dan saya beruntung sekali naik kereta api Tegal Bahari kali ini berada di kereta makan yang sangat estetik ini. Ini kereta makannya mengingatkan saya dengan kereta makannya dari kereta api Pandalungan ya, dan kebetulan ini kereta makan dari kereta api Sembrani sedang dirangkaikan di kereta api Gumarang, dan kebetulan pas saya naik ini gilirannya saya mencicipi di kereta makan ini teman-teman. Alhamdulillah bisa ngerasain ya. Dan untuk makan siang kali ini saya beli sesuatu di kereta makan. Ini saya beli nasi kuning cakalang. Ini kalau yang saya lihat-lihat ya, isiannya itu meriah sekali ya. Yuk kita lihat yuk. Nah ini dia isian dari nasi kuning cakalang ini, harganya Rp40.000 dan ya isiannya cukup meriah ya. Ini ada bihun gorengnya, ada telur rebusnya setengah potong ya ini kayaknya, dan ada sambalnya juga, ada orek tempenya juga. Ini cakalang baladonya nih merah merona kayak gini, nggak tahu nih ini pedas atau enggak, kemungkinan sih bakal pedas ya. Dan ini ada nasi kuningnya teman-teman. Untuk harga Rp40.000 sih menurut saya masih lumayan pricey ya. Di satu paket nasi kuningnya juga ini kita dapat alat makan teman-teman. Alat makannya ini wadahnya saya baru lihat yang kayak gini nih, eksklusif sendiri. Sendok garpunya warnanya hitam, eksklusif sendiri. Ada tusuk giginya juga, dan di dalamnya ada tisunya juga. Oke, sekarang kita cicipin nasi kuning cakalang baladonya dulu ya. Saya mau icip yang mana dulu nih?
Ya mungkin saya akan icip cakalang baladonya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya sih mirip kayak ikan kembung ya kalau yang pernah saya makan, tapi ini bedanya di cincang-cincang aja gitu. Rasa ikannya kuat banget dan sambalnya ternyata tidak terlalu pedes loh teman-teman. Ini masih dalam kategori sedap menurut saya pedesnya. Tidak terlalu pedas dan bumbunya kuat banget. Ini enak sih cakalangnya. Yuk kita makan bareng nasi kuningnya. Nah, ini nasi kuningnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget teman-teman, rasanya jadi lebih enak. Sekarang saya mau ngetes, kita makan sama sambalnya teman-teman. Sudah sama sambalnya ini. Kayaknya sih yang pedas justru sambalnya ya. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sambalnya nggak begitu pedas loh teman-teman. Perpaduannya ini walaupun isiannya ramai banget, tapi ini puas sih makan nasi kuning seperti ini. Rating rasa untuk nasi kuning cakalang saya kasih 8,8 teman-teman. Walaupun memang harganya yang 40.000 sih ya. Kalau kata saya sih ini cocoknya harganya 35.000 atau 30.000 sih. Tapi ya it's okay lah. Dan saya baru sadar sesuatu teman-teman. Ini kursi dari kereta makannya kayak ala-ala sofa gitu ya, empuk banget loh ini. Asli ini kita duduknya enak banget loh di kereta makan ini. Tuh, jadi kayak ala-ala sofa gini ya duduknya ya. Wah, gokil. Lantainya juga ala-ala kayu kayak gini nih teman-teman. Jadi menambah kesan estetik ya. Asli, keren banget ini kereta makannya. Sekarang kereta api Tegal Bahari melintas langsung di stasiun Cikampek. Stasiun Cikampek ini merupakan stasiun percabangan ya, antara yang menuju ke arah Cirebon dan juga yang menuju ke arah Bandung. Kereta api Tegal Bahari ini akan lewat Cirebon, jadi nanti keretanya akan belok ke kiri teman-teman. Sedangkan jalur yang belok ke kanan nanti akan mengarah ke Bandung. Tepatnya untuk jalur ke arah Bandung berada di sebelah sana teman-teman. Sekarang kereta api Tegal Bahari sudah melintas langsung di stasiun Haur Gelis dan tidak berhenti di sana ya. Keretanya nanti akan berhenti di stasiun Jatibarang. Biasanya sih kalau kereta api sudah melintas di Haur Gelis itu untuk nyampe Cirebon butuh waktu 1 jam perjalanan lagi teman-teman. Dan dari tadi saya belum ngomongin soal harga tiket kereta api Tegal Bahari ya. Oke, saya mau kasih tahu harga tiket kereta api Tegal Bahari ini apabila melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon, harganya itu berkisar antara 100.000 sampai dengan 150.000 untuk kelas bisnis. Sedangkan untuk kereta kelas eksekutifnya itu berada di kisaran 170.000 sampai dengan 220.000. Nah, saya mau nyorotin soal harga tiket kereta api Tegal Bahari yang menurut saya sih tipis-tipis ya bedanya dengan kereta api Argo Cirebon teman-teman.
segmen pasarnya ini mirip sekali dengan kereta api Argo Cirebon karena memang bermain di lintas yang sama walaupun memang dari Jakartanya beda stasiunnya, dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Tapi untuk perjalanan dari kereta api Tegal Bahari sendiri ini menurut saya cukup ekspres loh teman-teman, karena dari stasiun Cikarang ini kita langsung terus ke Daob 3, berhenti di Jatibarang, tidak berhenti di Aurgelis dan tidak berhenti di Trisi atau di mana-mana lah, langsung ke Jatibarang terus langsung ke Cirebon. Walaupun memang kecepatannya hanya 100 km per jam, tapi menurut saya sih jumlah pemberhentian yang sedikit ini mempengaruhi loh teman-teman dari perjalanan kereta api Tegal Bahari ini. Efeknya memang ini lebih lama 5 menit aja sih dari perjalanan kereta api Argo Cirebon, bahkan jatuhnya sama aja loh teman-teman, perjalanannya hanya 3 jam untuk waktu tempuh dari Jakarta menuju Cirebon atau 4 jam dari Jakarta menuju Tegal, hampir sama teman-teman. Tapi untuk harga tiket kereta api Argo Cirebon ini sedikit lebih mahal. Untuk dari Jakarta menuju Tegal itu harganya ada yang sampai 160.000, tapi kalau kereta api Tegal Bahari ini bisa lebih murah 20.000 dari itu teman-teman, bahkan selisihnya tuh bisa sampai 30.000 sampai 50.000 lebih murah. Untuk nyampe Cirebonnya pun sama aja, ini harga dari kereta api Argo Cirebon itu di kisaran ya yang saya lihat sih 140-an lah ya, itu bisa berubah-ubah. Tapi untuk nyampe Cirebon kereta api Tegal Bahari ini bisa lebih murah lagi, bisa lebih murah 20.000, 30.000, bahkan 50.000 teman-teman. Ini gokil banget sih. Dan kalau saya sih ya sebagai pelanggan atau sebagai pengelaju kereta api atau pelanggan kereta api di jalur Jakarta Cirebon, saya pribadi sih lebih milih kereta api Tegal Bahari teman-teman, karena satu, kelasnya ini lebih tinggi tentunya dari kereta api Argo Cirebon, di mana ini membawa kelas bisnis dan juga kelas ekonomi. Yang kedua, kita membayar harga lebih murah dari kelas ekonomi premium atau ekonomi new image ya, tapi kita mendapat kursi itu pastinya dalam arti tidak ada kursi yang mundur di kelas bisnis ini teman-teman. Semuanya maju searah laju kereta dan ruang kakinya sendiri juga ini lebih lega dari kereta ekonomi yang ada di Argo Cirebon teman-teman. Dan tentunya ini lebih nyaman dari kereta ekonomi Argo Cirebon ya, kalau kita head to head kan kedua kereta ini, karena memang yang saya perhatikan akhir-akhir ini Tegal Bahari dan Argo Cirebon ini lumayan seru untuk pangsa pasarnya ya. Belum lagi kereta api Tegal Bahari ini bisa menampung banyak sekali penumpang teman-teman, terhitung mungkin bisa sampai 1000-an penumpang ya, karena memang menggunakan rangkaian panjang. Kalau melihat head to head tersebut ya atau perbandingan tersebut, menurut saya sih kereta api Tegal Bahari ini worth to deal ya untuk kalian pilih untuk naik kereta dari Jakarta ke Cirebon maupun ke Tegal, karena memang selain dapat kereta yang lebih nyaman dan juga ini harganya lebih murah dari kereta api Argo Cirebon teman-teman. Sisa 20.000 atau 30.000-nya mungkin kalian bisa beli makan di restorasi ya. Anda turun sesuai dengan stasiun tujuan yang tertera pada tiket. Bagi penumpang yang turun melebihi stasiun tujuan yang tertera pada tiket, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Jatibarang. Sekarang kereta api Tegal Bahari sudah tiba di stasiun Jatibarang, berhenti di sini hanya 2 menit saja untuk naik turun penumpang. Dan buat yang belum tahu, stasiun Jatibarang ini merupakan stasiun yang terbesar yang ada di Kabupaten Indramayu teman-teman. Dan letaknya sendiri stasiun Jatibarang ini memang lebih dekat untuk ke pusat dari Kabupaten Indramayu teman-teman. Jadi apabila kalian mau ke Indramayu itu lebih dekatnya turun di stasiun Jatibarang teman-teman. Sebenarnya di wilayah Kabupaten Indramayu itu ada 2 stasiun lagi ya yang melayani naik turun penumpang. Selain di stasiun Jatibarang ini ada stasiun Haurgelis dan juga stasiun Trisi. Cuman untuk 2 stasiun tersebut itu jaraknya menuju ke pusat Kabupaten Indramayu itu lumayan jauh teman-teman. Jadi yang lebih dekat di stasiun Jatibarang ini.
Oke, alhamdulillah pukul 13:27 kita tiba di stasiun Cirebon. Awal 3 menit dari jadwal ya. Dan ini nggak tahu nih rangkaian-rangkaian belakang dapat peron atau enggak nih. Oke. Maju lagi. Bismillah dapat peron, Ya, dikit lagi. Ya. Oke, alhamdulillah perjalanan kita sudah tiba di stasiun Cirebon awal 3 menit. Ini harusnya saya keluar lewat situ ya, tapi karena ini terhalang oleh rangkaian kereta api Tegal Bahari, kemungkinan saya akan menggunakan underpass saja deh. Stasiun Cirebon, pusat dari daerah operasi 3 Cirebon. Di sini ada kereta api Argo Cirebon di jalur 5 yang akan bersiap-siap berangkat lagi menuju Gambir, mungkin nanti jam setengah 5. Terus di stasiun Cirebon juga di balik rangkaian Argo Cirebon sana ada depo kereta untuk sarana-sarana kereta api yang beroperasi di stasiun Cirebon. Ada kereta api Argo Cirebon dan juga kereta api Ranggajati yang memiliki depo induk kereta di Cirebon. Selain itu di stasiun Cirebon juga ada depo lokomotif di sebelah sana, teman-teman. Oke, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di stasiun Cirebon dengan selamat naik kereta api Tegal Bahari. So, untuk perjalanan kereta api dari Jakarta menuju Cirebon atau menuju Tegal sekalian ya, kereta api Tegal Bahari ini kalian pertimbangkan selain kereta api Argo Cirebon, teman-teman. Selain harganya yang lebih murah, armadanya juga walaupun memang menggunakan armada yang lebih lawas dari kereta api Argo Cirebon, tapi nggak kalah nyamannya, teman-teman. So, terima kasih yang telah menemani perjalanan saya dari Jakarta menuju Cirebon. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Mas Febri untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat siang dari kota Cirebon. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.